Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar bekerja sama dengan JOB Pertamina dan Tomori serta Association of Driving School atau ADS Indonesia menggelar seminar keanekaragaman hayati terumbu karang. Pada kesempatan itu pula dilakukan penandatanganan MOU antara ADS Indonesia dengan Universitas Muhammadiyah Luwu. Menjaga bagaimana karang tetap ada. Pentingnya pelestarian terumbu karang tak bisa diabaikan, sebab tidak hanya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut, tapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem bawah laut. Salah satunya dalam seminar keanekaragaman hayati bertajuk Optimalisasi Program Adopsi Karang sebagai Solusi Konservasi Berkelanjutan di Unhas Hotel and Convention, Kamis 27 Februari 2025. Seminar ini diinisiasi oleh Universitas Hasanuddin bersama JOB Pertamina, Tomori, ADS Indonesia, pemerintah daerah, dan sejumlah komunitas lingkungan yang fokus pada ekosistem laut. Sejumlah pembicara dihadirkan yakni Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, dan Akademisi Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Insinyur Munasik MSc. Profesor Jamaluddin Jompa menekankan pentingnya pengelolaan terumbu karang karena merupakan kekayaan dan kekuatan Indonesia. Menurutnya masih terdapat sejumlah tantangan bagi pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan, seperti pemutihan karang, penangkapan ikan berlebihan, penambangan karang, hingga polusi. Dengan segala potensi yang dihadirkan oleh terumbu karang, Prof. JJ Sapan akrab dari Guru Besar Kelautan ini berharap kolaborasi bersama pemerintah, universitas, komunitas, dan media dalam pemulihan ekosistem laut Indonesia. Ya, jadi hari ini kita berseminar, tapi sebenarnya lebih pada bagaimana menyatukan visi misi kita dalam menyelamatkan terumbu karang Indonesia oleh berbagai komponen. Jadi ini agak unik karena kita sebenarnya lebih pada bagaimana membuat kolaborasi berjejaring di dalam menyelamatkan terumbu karang Indonesia yang saat ini boleh dikata sangat-sangat membutuhkan perhatian. Karena kenapa? Fungsinya begitu penting, potensinya begitu besar, tapi kemudian ancamannya juga begitu besar. Sehingga tanpa upaya bersama, kolaborasi ini menjadi kunci. Termasuk media, kita harap bahwa masyarakat umum di seluruh tanah air, bahkan di seluruh dunia, ayo selamatkan terumbu karang Indonesia. Karena Indonesia adalah host, Indonesia adalah center tempatnya terumbu karang di planet bumi ini. Jadi yang paling kaya biodiversity-nya itu adalah ada di Indonesia. Sehingga kalau ini kita tidak jaga berarti aset dunia kita tidak jaga. Sehingga ayo sekali lagi seluruh masyarakat Indonesia jadilah bagian dari upaya kami, upaya kita semua di dalam menyelamatkan terumbu karang Indonesia sekarang. Bukan besok, bukan lusa, tapi sekarang. Bergabung bersama kita, mudah-mudahan di Unhas kebetulan ada kami di sini, ada Coral Center, ada Riset Group untuk konservasi dan restorasi karang. Kami juga siap berkolaborasi dengan semua pihak. Program adopsi karang memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam rehabilitasi karang yang rusak dan peluang merawat dan menanam karang di wilayah konservasi. Dalam seminar ini juga dilakukan penandatanganan MOU antara ADS Indonesia dengan Universitas Muhammadiyah Luwu serta penyerahan plakat antara keduanya. Dilakukan pula deklarasi sebagai tanda bergabungnya dalam jaringan adopsi karang Indonesia. Pembacaan deklarasi ini dipimpin oleh vokalis band Padi, Andi Fadli, Arifuddin, Zulkarnain, Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, manuver jet tempur Sukhoi Su-2730 di langit Makassar dalam simulasi Ground Based Air Defense Penetration menutup latihan Matra Udara 1 Sri Tigesit tahun anggaran 2025. Rangkaian latihan itu bertujuan meningkatkan kesiapan operasional dan profesionalisme personil TNI Angkatan Udara dalam menghadapi berbagai skenario operasi udara.
simulasi Ground Based Air Defense Penetration di mana jet tempur Sukhoi Su-2730 melakukan manuver di langit Makassar, menutup latihan Matra Udara 1 Sri Tigesit tahun anggaran 2025. Penutupan latihan itu dilakukan dan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwianto M. Han di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin Makassar, Kamis 27 Februari 2025. Latihan yang berlangsung sejak 24 hingga 27 Februari ini melibatkan berbagai alutsista TNI Angkatan Udara, termasuk pesawat tempur Sukhoi Su-2730, Boeing Intai 737-200, serta C-130 Hercules, yang bertujuan meningkatkan kesiapan operasional dan profesionalisme personil TNI Angkatan Udara dalam menghadapi berbagai skenario operasi udara. Dan Lanut Sultan Hasanuddin menyebut berbagai skenario operasi udara yang dilaksanakan dalam latihan ini, mencakup operasi udara intelijen, pengamatan dan pengintaian, operasi udara serangan strategis, operasi udara perlawanan, operasi mobilitas udara, serta operasi udara khusus. Selain itu, latihan ini juga memperkuat koordinasi antara satuan di jajaran Lanut Sultan Hasanuddin dalam melaksanakan operasi udara secara selaras dan sinergis. Dan Lanut pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerjasama seluruh peserta. Jadi saat ini Lanut Sultan Hasanuddin melaksanakan latihan dengan teknik Sri Tigesit, itu nama yang khusus diberikan dalam rangka latihan Matra Udara 1 di TNI Angkatan Udara, yang mana latihan itu untuk menguji kemampuan profesionalitas satuan-satuan di bawah jajaran Lanut Sultan Hasanuddin. Jadi Lanut Sultan Hasanuddin itu ada 3 satuan tempur, yaitu 1 Skadron Udara 11 yang mana mengawaki pesawat Sukhoi 2730, Skadron Udara 5 mengawaki pesawat Boeing Intai strategis, Skadron Udara 33 mengawaki pesawat Hercules. Dan tujuan latihan ini untuk meningkatkan kesiapan operasi, menguji kemampuan tempur satuan-satuan di bawah Lanut Sultan Hasanuddin, serta seberapa tinggi, seberapa detail dalam menganalisis tugas-tugas, menganalisis perintah-perintah yang diberikan pada atasan, serta bagaimana mengelaborate, mengumpulkan, dan memperbaiki data-data intelijen yang bisa digunakan untuk melaksanakan operasi. Kegiatan ini dihadiri Danwing Udara 5 Lanut Sultan Hasanuddin, Kolonel PNB Hilman LP Ambarita MMS, Danwinko 2 Kopasgat, Kolonel Pas Agus Triyono SE, Dislok Lanut Sultan Hasanuddin, Kolonel Tek Lukman Hakim SPD MIN SY, Kadispot Dirga Lanut Sultan Hasanuddin, Kolonel Pas 1 Komang Doni Aryasa Wirayuda, dan para komandan satuan serta seluruh penerbang dan navigator dari Lanut Sultan Hasanuddin. Andrea Ririn Karina, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Andi Rahmatika Dewi yang baru saja dilantik sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan kini mendapat amanah baru. Selain memimpin lembaga legislatif, ia juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Kedokteran Gigi IKFKG Universitas Hasanuddin. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pelantikan Andi Rahmatika Dewi sebagai Ketua IK Fakultas Kedokteran Gigi IKFKG Unhas dilakukan Jumat 21 Februari 2025 di Four Point by Sheraton Hotel Makassar. Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua Umum IK Unhas, Andi Amran Sulaiman, dan Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Andi Rahmatika Dewi menyebut akan menekankan kerjasama dan sinergi antara alumni untuk memajukan FKG Unhas. Rencananya Andi Rahmatika Dewi akan merapikan data alumni FKG Unhas yang ada di Indonesia. Ya, tentu saja bisa memberikan kontribusi baik di skala Sulawesi Selatan maupun secara nasional, dan bisa ikut berkontribusi secara keseluruhan di keluarga besar IK Unhas. Dan mudah-mudahan database alumni FKG Unhas yang ada di seluruh Indonesia bisa dirapikan lah, supaya kita bisa mendeteksi berapa banyak jumlah alumni dari Fakultas Kedokteran Gigi Unhas. Sebagai Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rahmatika Dewi dikenal sebagai sosok yang visioner dan pekerja keras.
Ia juga memiliki pengalaman yang luas di bidang politik dan pemerintahan. Kombinasi antara pengalaman dan jaringan yang luas ini diyakini akan semakin bermanfaat bagi kemajuan IKFKG Unhas. Dengan 2 jabatan yang diembannya, legislator yang akrab disapa Cicu ini memiliki tantangan besar di depan mata. Namun dengan dukungan dari berbagai pihak, ia pun yakin mampu menjalankan kedua peran tersebut dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan alma maternya. Aminah Rahma Ahmad, Zulkarnain, Unhas TV. Pemirsa, untuk melestarikan bahasa ibu yang keberadaannya terancam punah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran menggelar kembali Rineka Padjadjaran. Rineka kali ini bertepatan juga dengan memperingati Bahasa Ibu Internasional yang diperingati pada 21 Februari lalu. Dalam memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional 2025, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran hadirkan Rineka Padjadjaran kelima, Senin 24 Februari di Aula PSBC FIB Unpad. Acara ini dihadiri oleh siswa-siswi sekolah dasar dan sekolah menengah pertama Kelurahan Jatinangor, juga mahasiswa FIB Unpad, Rektor Universitas Padjadjaran, Profesor Arif S. Kartasasmita, dan Dekan FIB Unpad, Profesor Akwarini Priyatna, juga turut hadir dan memberi sambutan di awal acara. Adapun pengenalan dan pelestarian bahasa ibu pada siswa SD dan SMP ini dilakukan melalui media sastra anak bahasa Sunda, yakni pagelaran wayang dongeng Sasakala Munding Nurut Kamanusa, yang turut juga menampilkan tari tradisional dan kawi Sunda dalam pagelaran ini. Tak hanya itu, terdapat pameran kesenian Sunda, permainan anak, pertanian tradisional, dan mengenal aksara mancanegara, seperti pengenalan teknik kaligrafi Jepang, juga pengenalan bahasa Arab. Dalam pameran ini, pengunjung dapat mencoba pos interaktif, seperti permainan anak tradisional, panggal, dan pepeletokan. Wakil Dekan Bidang Pembelajaran Kemahasiswaan dan Riset FIB Unpad memaparkan, selain sebagai wahana hiburan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan keragaman linguistik dan budaya, khususnya pada generasi muda saat ini, juga dapat membantu melestarikan bahasa ibu yang kian hari keberadaannya diambang kepunahan. Untuk kedepannya kami akan terus ada acara Rineka Padjadjaran ini yang mengakomodasi berbagai budaya yang ada di Indonesia juga di seluruh dunia. Kita kan tahu di FIB itu mempelajari berbagai bahasa, bukan hanya bahasa Sunda dan bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa-bahasa lain. Jadi budaya dari berbagai bahasa itu akan kita pentaskan secara berkala di fakultas ini. Jadi bahasa ibu itu kan sekarang isunya sudah jarang dipergunakan. Dan selain itu juga bahasanya satu persatu sudah mati di Indonesia. Dengan adanya acara ini diharapkan generasi muda tahu bahwa ada bahasa ibu dan itu harus kita lestarikan. Karena bahasa ibu kalau punah sebetulnya punah juga hal-hal lain di belakang itu. Hari Bahasa Ibu Internasional 2025 sendiri mengangkat tema Bahasa Daerah Mendukung Pendidikan Bermutu untuk Semua. Perlindungan bahasa daerah merupakan amanat konstitusi pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kekayaan budaya nasional. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.